Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Mengapa dan bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam Keluaran 13 ayat 21 mengatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga 22. Ini merupakan penyataan di mana Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda keluar dari ruang pengasingan atau isolasi sebuah hospital, lalu berjalan menuju pintu keluar untuk menghirup udara segar di luar. Langkahnya sangat perlahan karena sakit, tetapi penuh dengan kepastian. Ibunya menunggu di depannya, mengamati dan mengawasinya kalau dia memerlukan bantuan. Sungguh suasana yang mengharukan. Perhatikan bacaan kita hari ini. Bangsa Israel dijaga pada saat keluar dari perhambaan di Mesir dan berjalan ke tanah perjanjian. Walaupun terasa berat karena dituntun melalui jalan jauh, padahal boleh sampai di tanah perjanjian itu sekitar 2 minggu. Tuhan membawa mereka berjalan jauh bukanlah untuk meninggalkan mereka mati di padang gurun, tetapi untuk menyedarkan mereka akan penyertaan Tuhan. Pada siang hari, Tuhan menudungi mereka dengan tiang awan, dan pada malam hari, Tuhan juga menaungi mereka dengan tiang api. Nyatalah saudara, perjalanan Musa dan bangsa Israel berada di bawah bimbingan Tuhan. Saudara, walaupun terkenal sebagai bangsa yang keras kepala, Tuhan tidak melepaskan pandangannya sedikit pun dari bangsa Israel. Kemuliaannya menyinari mereka, firman-Nya memandu perjalanan mereka, Roh-Nya mengasihi mereka, dan pemeliharaannya menghidupkan mereka. Walaupun tidak dapat melihat Tuhan yang kudus, mereka dapat merasakan bahwa Tuhan berjalan di depan untuk memastikan jalan yang mereka lalui itu selamat. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa aplikasi yang kita boleh pelajari daripada kisah ini? Apakah Tuhan masih boleh memimpin perjalanan hidup kita saat ini? Jawabannya adalah pasti boleh. Yang penting kita izinkan Dia memimpin hidup kita. Sebelum berjalan, kiranya kita merasakan kekuatan, perlindungan dan kawalannya melalui tuntunan firman-Nya. Izinkan Dia berbicara seperti bangsa Israel. Kiranya kita mengizinkan Tuhan berjalan lebih dahulu di depan kita, karena Dia yang Maha Kudus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita. Izinkan Dia memimpin perjalanan hidup kita, agar perjalanan kita aman sentosa. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena Tuhan memimpin perjalanan hidup kita di dunia sementara ini, sehingga perjalanan kita senantiasa dalam keadaan yang selamat menuju ke kerajaan sorga. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan-Mu memimpin perjalanan hidup kami, sehingga sentiasa dalam keadaan yang selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.